Ada satu kegiatan, tradisi masyarakat semuanya. Kalau sudah di hari raya itu ada istilah mudik. Akan tapi kita tidak pernah menemukan mudik sedahsyat mudiknya orang Indonesia. Coba pergi ke negeri manapun, nggak ada yang mudik gaya kayak orang Indonesia. Heboh, ramenya, macet, segala macam. Luar biasa. Mungkin bisa kita jadikan mudik terbesar di dunia. Rekor kita. Dan di balik mudik ini banyak niat baik sebetulnya, silaturahim. Bertemu dengan sanak, kerabat, dan saudara. Semoga mudik Anda adalah mudik ibadah. Dan yang bisa mudik, mudiklah. Bertemu dengan ayah ibunda Anda. Ingat, bertemu dengan saudara, sambung silaturahmi. Itulah yang kami tekankan di sini, tujuanmu harus benar. Harus hati Anda benar, jangan sampai pulang ke rumah hanya ingin pamer bahwasanya Anda di kota sukses biarpun utangnya banyak, hanya pura-pura dok. Dan alangkah banyaknya orang semacam itu. Pulang ke kampungnya pengen tampil sebagai seorang sukses. Mobil rental, pinjem duit, segala macam, gaya action. Makanya modal orang itu akan terjadi percekcokan di rumah. Tapi ingat, mudik karena Allah, karena ingin bertemu dengan sanak, kerabat, dan saudara. Jalinan silaturahmi, indah. Niat yang benar, ya, niat yang benar. Kemudian di dalam perjalanan mudik Anda, jangan sampai perjalanan maksiat. Karena Ramadan Anda sudah ibadah. Termasuk yang mudik di bulan Ramadan, Anda di dalam bepergian memang boleh berbuka puasa. Tidak wajib selagi Anda perjalanan Anda jauh. Tapi nanti dikodok. Selagi Anda bisa puasa-puasa. Yang penting jangan bermaksiat deh. Melakukan yang haram dan sebagainya. Anda pun tidak berpuasa. Di saat orang berada dalam bepergian, sah-sah saja. Nggak dosa. Tujuan dari Jakarta pulang ke Semarang. Di siang harinya dia tidak berpuasa. Dia karena tidak mampu. Karena berat. Kalaupun biarpun dia bisa berpuasa, memang itu adalah rukhsah, kemurahan. Coba nanti dikodok dong. Agar tapi ada hal yang Anda tidak boleh meninggalkannya. Sholat. Jangan ditinggalkan. Dan tapi ada kemudahan dalam sholat, boleh dijamak. Dari duhur dengan asar bisa digabung. Isya dengan maghrib digabung. Yang 4 jadi 2. Bahkan di saat terjadi satu kemacetan misalnya, tidak ada alasan untuk tidak sholat. Anda bisa melakukan sholat di atas kendaraan sekalipun. Yang penting jangan sampai Anda meninggalkan sholat. Mau mudik, mau ketemu dengan sanak, kerabat, saudara, tapi melanggar Allah. Itu adalah salah. Dan untuk masalah ini telah kami hadirkan dalam catatan kecil, buku saku, yaitu solusi sholat di saat macet. Anda cari itu. Dan sudah banyak video yang tersebar masalah itu. Karena ini penting sekali. Jangan sampai Anda meninggalkan sholat. Sholat sangat mudah. Mudah sholat. Bisa di hamparan kap di mana saja. Yang penting hamparan halal. Bukan gosok, bukan ngambil miliknya orang. Dengan baju apa saja sah. Yang penting suci. Tidak dikencingi, tidak mudah. Baik, ini adalah di saat Anda mudik. Tolong ingat Allah, jangan meninggalkan sholat. Jangan melakukan keharaman. Kemudian dengan siapa Anda berjalan, haram atau halal Anda berjalan dengan dia, tahu. Ini Ramadan, ini mulia, wahai hamba Allah. Jangan sampai perjalanan Anda dengan maksiat. Anda bersama orang yang haram bersama Anda, tidak boleh dengan Anda, hati-hati. Pandang Allah dengan kecintaan, dengan kerinduan kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita tidak seenaknya berbuat. Jangan sampai Ramadan sudah kita bangun rusak di hari mudik. Sudah tidak sholat, melakukan kemaksiatan dan sebagainya. Biasanya sampai rumah berantem dengan keluarganya. Na'udzubillah. Semoga Allah menjaga Anda semuanya. Tetap bisa menegakkan sholat di perjalanan. Kemudian puasa Anda bisa terlaksana dengan baik. Silaturahmi terjalin dengan baik. Lapang rizki, lapang hati.